Perkenalkan, nama saya Alberto Bertolomeo Seraru, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi, semester 3, kelas A, NIM 19030300009. Saya akan menjelaskan hasil dari ujian akhir semester saya untuk mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Yang pertama, kita menjelaskan tentang teori paradigma sosial. Paradigma sosiologi merupakan cara pandang dalam melihat persoalan atau fenomena sosial. Istilah paradigma awal mulanya diperkenalkan oleh Thomas Kuhn pada tahun 1962 dalam karyanya The Structure of Scientific Revolution. Paradigma merupakan suatu pandangan pokok mengenai persoalan yang dipelajari oleh ilmu pengetahuan. Secara sederhana, paradigma juga bisa dipahami sebagai cara pandang ilmuwan dalam melihat suatu persoalan. Konsep paradigma dipopulerkan dalam sosiologi oleh Robert Friedrichs pada tahun 1970 melalui karyanya Sociology of Sociology. George Ritzer pada tahun 1962 menuliskan secara spesifik paradigma-paradigma yang ada dalam sosiologi. Dalam bukunya, yaitu Sosiologi A Multiple Paradigm Science, Ritzer memaparkan 3 paradigma sosiologi sebagai ilmu sosial, yakni paradigma fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Ketiga paradigma tersebut menegaskan bahwa sosiologi bukanlah ilmu yang berpandangan tunggal terhadap suatu pokok persoalan. Sosiologi adalah ilmu berparadigma multiple. Yang pertama, paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial ialah cara pandang yang meletakkan fakta sosial sebagai suatu yang nyata, ada di luar individu, di luar self, di luar subjek. Penekanannya ialah fakta sosial memiliki realitasnya sendiri. Garis besar paradigma ini terbagi menjadi 2, yaitu struktur sosial dan institusi sosial. Struktur sosial dapat dicontohkan seperti kelas, kasta, dan sastra sosial. Institusi sosial misalnya nilai, norma, peran, dan posisi sosial. Teori struktural fungsional dan teori konflik dikategorikan oleh Ritzer ke dalam paradigma ini. Sosiolog yang mewakilinya antara lain Durkheim dan Marx. Paradigma definisi sosial. Paradigma definisi sosial ialah cara pandang yang menekankan bahwa realitas sosial bersifat subjektif. Eksistensi realitas sosial tidak terlepas dari individu sebagai aktor yang melakukan suatu tindakan. Melalui paradigma ini, tindakan sosial berusaha untuk dipahami dan diinterpretasikan secara subjektif. Yang ketiga, paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial ialah cara pandang yang memusatkan perhatiannya pada hubungan antara individu dengan lingkungannya. Tingkah laku individu yang berinteraksi dengan lingkungannya merupakan bentuk dari realitas sosial itu sendiri. Teori perilaku atau behavioral dan teori pertukaran sosial Homans dan Blau dapat dikategorikan dalam paradigma ini. Teori-teori sosiologi sejatinya dinamis dan tidak sempurna pada dirinya. Realitas sosial yang selalu berubah menurut teori untuk menyesuaikannya. Teori-teori tersebut pada dasarnya juga merupakan cara pandang terhadap realitas sosial. Yang berikut, teori kritis. Teori kritis merupakan teori sosial yang menekankan pada analisis kehidupan sosial secara menyeluruh dengan orientasi terciptanya transformasi sosial. Implementasi teori ini tidak diarahkan kemana-mana, melainkan untuk mendorong adanya perubahan sosial di masyarakat. Perubahan sosial yang dimaksud adalah terciptanya masyarakat yang terbebaskan, adil, dan mandiri dari dominasi kultural serta ideologis. Teori kritis lahir dari tradisi pemikiran Marxian. Dengan kata lain, seorang tokoh intelektual Karl Marx menjadi salah satu sosok inspiratif teori ini. Fondasi teori kritis juga tidak lepas dari pengembangan teori Marx yang dilakukan oleh intelektual Marxis seperti Georgi Lukács dan Antonio Gramsci. Keduanya menginspirasi secara teoritis dan praksis pemikiran tokoh intelektual dari Universitas Frankfurt, Jerman seperti Max Horkheimer.
Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Walter Benjamin, dan Jürgen Habermas. Tokoh-tokoh dari Frankfurt tersebut menyebut dirinya sebagai komunitas epistemik yang dikenal dengan sebutan The Frankfurt School. Mereka itulah yang mengembangkan konsep dan definisi dari teori kritis. Berkaitan dengan yang disebutkan di awal, teori kritis bertujuan untuk menggali kebenaran yang beroperasi di bawah permukaan kehidupan sosial, seperti adanya praktis dominasi kekuasaan secara kultural dan ideologis. Teori ini juga sering secara frontal menyerang teori-teori sosial tradisional yang dianggap hanya menjelaskan suatu fenomena tanpa mau mengubahnya. Dari tindakan itulah teori kritis sering disebut sebagai kritik atas teori. Upaya teori kritis untuk mengungkapkan kebenaran dilakukan dengan mengangkat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kekuasaan, dominasi, dan status. Gramsci memperkenalkan istilah hegemoni untuk menjelaskan adanya dominasi segelintir elit untuk beroperasi dalam sistem kapitalistik untuk mengeksploitasi kesadaran massa dalam jumlah banyak. Apa yang ingin diberikan oleh teori kritis sebenarnya tidak jauh berbeda dengan teori Marxian lainnya, seperti memberikan kesadaran pada individu atau kelompok bahwa dirinya berada dalam dominasi ideologis dan kultural yang menghalanginya untuk mencapai kebebasan jati. Namun salah satu kelebihan teori kritis adalah ketegasannya dalam upaya menjelaskan fenomena sosial secara keseluruhan dan cita-cita emansipatoris yang hendak dicapai. Teori ini beranggapan bahwa secara sadar atau tidak masyarakat yang sedang dalam sistem kapitalisme yang eksploitatif, namun berbeda dengan sistem kapitalisme tradisional yang eksploitasinya tampak kasat mata. Eksploitasi kapitalis sejak abad 20 lebih samar dan halus. Aspek kultur dan ideologi lebih dominan ketimbang aspek fisik. Yang berikut teori posmo. Sebelum di bidang sosiologi, istilah postmodern sudah lama dipakai dunia lain, misalnya seni dan arsitektur, serta mempengaruhi banyak sekali bidang pemikiran termasuk filsafat. Postmodernisme merupakan produk kultur yang dipandang sangat berbeda dengan produk kultur modern. Pandangan lain melihat bahwa produk-produk baru ini telah menggeser produk kultur lama. Dalam paper ini, yang disusun dari 3 bahan tulisan, dipaparkan dalam postmodern dengan sosiologi. Pada hakikatnya, mulai dari era sosiologi klasik, sosiologi dikembangkan untuk menerangkan masyarakat modern. Ia berupaya menjelaskan dunia modern, yaitu Eropa dan Barat, yang muncul karena kapitalisme industri. Dengan munculnya bentuk masyarakat baru yang disebut dengan masyarakat postmodernis, maka ilmu sosiologi mesti mengikuti dengan memberi penjelasan-penjelasan baru. Namun di samping menjelaskan apa dan bagaimana masyarakat postmodern, sosiologi juga telah mengabarkannya dengan menyebutkan bahwa telah muncul jenis masyarakat baru yang tidak bisa lagi dijelaskan dengan konsep dan teori lama. Menurut Riser, teori sosial postmodern menunjukkan adanya tantangan baru. Beberapa teori pokok dan sosiologi telah ditolak karena dipandang tak lagi mampu menjelaskan perkembangan baru ini. Kehadiran teori postmodern tidak dapat ditolak lagi keberadaannya. Dari sisi teori, jika teori modern berupaya membangun landasan universal, historis, dan rasional, teori postmodern mempertanyakan landasan-landasan tersebut. Alasannya adalah karena landasan-landasan tersebut tidak netral. Postmodernis menolak narasi besar atau metanarasi. Salah seorang tokohnya, yakni Lyotard, menyebutnya dengan totalitas dan mengajak lebih pada perbedaan. Menurut Turner pada tahun 1998, postmodern menggunakan 2 tema, yakni sosiologi kritik sebagai sebuah ilmu dan robohnya modernitas sebagai simbol kultural yang merubah organisasi sosial dan relasi individu dengan dunia sosial. Postmodern menyerang keyakinan modernitas terhadap ilmu. Kritiknya berkenaan dengan pengetahuan manusia, berkenaan dengan 3 hal, yaitu masalah representasi pada bahasa, mampu membantu memahami kita tentang realitas. Yang kedua, masalah kekuasaan dan vested interest, karena terbukti ilmu tak berkembang secara netral dan karena itu ilmu mesti dipahami dalam konteks kulturnya. Dan yang ketiga, masalah kontinuitas, karena ada diskontinuitas dalam pengetahuan.
Menurut Turner, teori sosiologi tentang postmodernisme dapat dipilih menjadi dua, yakni yang lebih melihat dari berbeda dengan ini. Richer melabeli dengan yang moderat dan radikal. Dalam masyarakat postmodernisme, katanya tidak lagi dibutuhkan legitimasi intelektual dan juga negara, masyarakat menjadi semakin tergantung kepada pasar. Negara juga tak lagi terlalu membutuhkan intelektual, namun postmodernisme masih melanjutkan beberapa sisi modernisme, yakni nilai-nilai pilihan, diversitas, kritis, dan refleksi. Yang berikut teori wacana. Analisis wacana sedang hangat dibicarakan baik dalam berbagai perdebatan maupun teks ilmiah. Analisis wacana merupakan satu kajian yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk tulis maupun lisan, terhadap para pengguna sebagai suatu elemen masyarakat. Kajian terhadap suatu wacana dapat dilakukan secara struktural dengan menghubungkan antara teks dan konteks, serta melihat suatu wacana secara fungsional dengan menganalisis tindakan yang dilakukan seseorang untuk tujuan tertentu guna memberikan makna kepada partisipan yang terlibat. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam analisis wacana adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori wacana Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe adalah penjauhan yang berfokus pada wacana yang membangun makna dalam dunia sosial, karena bahasa tidak stabil dan tidak pernah permanen serta benar-benar bersih. Yang kedua, analisis wacana kritis adalah pendekatan yang menekankan peran aktif wacana dalam membangun perubahan di dunia sosial dengan adanya penggunaan bahasa konkret berdasarkan kesepakatan masyarakat. Yang ketiga, psikologi kewacanaan adalah pendekatan yang menganalisis wacana dalam skala besar dan memiliki fokus persoalan khusus di mana pengguna bahasa dalam interaksi sosial, yakni psikologi kewacanaan dan seseorang dalam suatu masyarakat. Yang berikut teori media Marxis. Marxis membagi masyarakat menjadi basis ekonomis dan superstruktur yang terdiri dari level legal politik dan level ideologi. Hubungan antara keduanya ini dicirikan oleh determination in the last instance oleh basis ekonomi. Terdapat otonomi relatif superstruktur terhadap basis dan aksis timbal balik antara basis superstruktur. Penelitian media massa dalam tradisi ini menginterpretasikan industri budaya dalam istilah determinasi ekonomi. Sesuai dengan pandangan ini, isi media massa dan makna yang terkandung dalam pesan terutama ditentukan oleh basis ekonomi organisasi, di mana isi media dan maknanya dihasilkan. Menurut Lasarfeld dan Merton, media massa selain melakukan fungsi informatif dan hiburan, juga melakukan fungsi pengukuhan norma-norma sosial serta memberikan penganugerahan status. Misalnya, jika seorang sering dijadikan narasumber oleh media, maka orang tersebut akan menjadi terkenal. Lembaga media juga memiliki penghasilan dikendalikan oleh lembaga politik, pemilik moral atau negara terhadap middle ground atau heartland yang berasal dari konsensus umum. Yang pertama, media massa sebagai cara produksi. Dalam istilah klasik Marxis, media massa merupakan suatu cara produksi yang dalam masyarakat kapitalis merupakan milik kelas penguasa. Yang kedua, media dan ideologi. Kunci utama teori Marxis adalah materialis yang menentukan kesadaran makhluk sosial. Sesuai dengan pandangan ini, posisi ideologis adalah fungsi dari posisi kelas, dan ideologi dominan dalam masyarakat adalah ideologi dari kelas dominan. Hal ini berbeda dengan pandangan idealis yang menekankan pada kesadaran. Dalam Marxis fundamentalis, ideologi dipandang sebagai kesadaran semu yang merupakan hasil emulasi ideologi dominan. Media massa berfungsi menyebarkan ideologi dominan, yaitu nilai-nilai yang memiliki dan mengendalikan media. Namun, Althusser menolak anggapan tentang kesadaran semu dan menekankan bahwa ideologi adalah medium kita untuk mengalami dunia. Marxisme Althusserian menekankan irreducibility dan kematerialian sebagai ideologi. Yang ketiga, media sebagai amplifier. Dalam analisis media Marxis, institusi media dianggap sebagai wujud
yang terikat pada struktur kekuasaan dan sebagai konsekuensinya bertindak melalui kerjasama dengan lembaga yang dominan dalam masyarakat. Media menampilkan pandangan lembaga yang dominan bukan sebagai satu di antara sejumlah perspektif alternatif, tetapi sebagai pusat perspektif yang mendominasi. Yang berikut teori postkolonial. Teori postkolonial terkait dengan konsep utamanya yaitu persoalan relasi yang berbentuk dominasi subordinasi. Relasi ini terjadi mulai dari level makro sampai mikro, mulai dari antara negara sampai dengan antara level masyarakat dan bahkan sampai dengan antara jenis kelamin. Dalam Moore dan Gilbert dipaparkan bahwa teori postkolonial yang lahir pada paruh kedua abad ke-20 sering disebut sebagai metode deskonstruktif terhadap model berpikir dualis. Meskipun mereka yang mengaku sebagai ahli dengan perspektif postkolonial tidak benar-benar mampu lepas dari jerat ini. Teori postkolonial merupakan teori kritis sebagai salah satu bentuk dari kelompok teori-teori postmodern. Postkolonial menunjukkan bahwa apa yang disebut dengan dunia ketiga tidaklah seragam. Tujuan pengembangan teori postkolonial adalah melawan sisa-sisa dampak dari terjadinya kolonialisme dalam pengetahuan termasuk pada sisi kultur. Postkolonial berorientasi pada terwujudnya tata hubungan dunia yang baru di masa depan. Postkolonial merupakan teori yang berasumsikan dan sekaligus mengeksplor perbedaan fundamental antara negara penjajah dan negara terjajah dalam menyikapi arah perkembangan kebudayaan. Postkolonial dapat pula dipandang sebagai ancaman teoritis untuk mengkonstruksi pandangan kaum kolonialis barat yang merendahkan timur atau masyarakat jajahan. Sesungguhnya sebagai wacana postkolonial telah muncul pada era penjajahan, namun teori postkolonial mewujud untuk memberikan kritik lama setelah itu. Inti kritik postkolonial sesungguhnya bukan dalam bentuk penjajahan secara fisik yang telah melahirkan berbagai kesengsaraan dan penghinaan hakikat kemanusiaan, melainkan pada bangunan wacana dan pengetahuan termasuk bahkan bahasa. Postkolonial juga mengkritik pendekatan dikotomi yang merupakan simplifikasi yang menyesatkan. Yang berikut teori poststrukturalis. Bila strukturalis melihat keteraturan dan stabilitas dalam sistem bahasa, maka Jacques Derrida, tokoh utama pendekatan poststrukturalisme, lihat bahwa tak teratur dan tak stabil. Derrida menurunkan peran bahasa yang menurutnya hanya sekedar tulisan yang tidak memaksa penggunanya. Dia juga melihat bahwa lembaga sosial tak lain hanya sebagai tulisan, karena ia tak mampu memaksa orang. Poststrukturalisme mengandung pengertian kritik maupun penyerapan, menyerap berbagai aspek linguistik struktural sambil menjadikan sebagai kritik yang dianggap mampu melampaui strukturalisme. Singkatnya, poststrukturalisme menolak ide tentang struktur stabil yang melandasi makna melalui pasanan biner seperti hitam putih, baik buruk. Makna adalah sesuatu yang tidak stabil, yang selalu terpelincir dalam prosesnya, tidak hanya dibatasi pada kata, kalimat, atau teks tertentu yang bersifat tunggal, namun hasil hubungannya antara teks. Sama seperti pendahulunya bersifat anti-humanis dalam upaya memikirkan subjek manusia yang terpadu dan koheren sebagai asal-muasal makna stabil. Baik, sekian itu saja penjelasan saya untuk hasil dari ujian akhir semester mata kuliah teori sosiologi modern. Terima kasih.